Kasus kekerasan seksual di Kekerasan kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Berbicara tentang kekerasan seksual, perlu kalian ketahui bahwasannya sebagian besar dari korban kekerasan seksual adalah perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakang. Banyaknya kekerasan seksual di luar sana, korbannya itu justru malah takut untuk berbicara. Kalian tahu tidak kenapa? Justru mereka itu menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka bertanya, apakah cara berpakaianku yang salah? Apakah cara bersikapku yang salah? Untuk berbicara, korban harus menyiapkan mental yang kuat, hati yang sabar, dan juga waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, ayo kita saling memvalidasi perasaan dan saling support satu sama lain. Jangan malah kalian bertanya, kok bisa? Kok enggak ngelawan? Kok gini? Kok gitu? Mari kita saling support satu sama lain. Lalu kita akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang memberikan hak-hak seperti keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, serta hak untuk mendapatkan informasi proses hukum dan pemulihan pasca kejadian. Dasar hukum utamanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 UU TPKS. Ini adalah payung hukum utama yang mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan hak serta perlindungan bagi korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan hak perlindungan, keamanan, kerahasiaan serta bantuan hukum bagi saksi dan korban. Selanjutnya tentang hak-hak korban. Korban kekerasan seksual tentunya memiliki beberapa hak-hak. Yang pertama, keamanan dan kerahasiaan. Mendapatkan perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta hak atas kerahasiaan identitas dan penyesuaian identitas. Yang kedua, bantuan hukum dan pendampingan. Mendapatkan bantuan hukum, nasihat hukum, dan pendampingan dari profesional hukum atau pekerja sosial. Yang ketiga, penanganan psikologis. Mendapatkan penguatan dan penanganan psikologis untuk pemulihan kondisi mental. Lalu, informasi proses hukum. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, putusan, dan informasi penting lainnya. Bantuan biaya dan tempat tinggal. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara serta fasilitas tempat tinggal sementara atau baru jika diperlukan. Lalu, pilihan dan bentuk perlindungan. Berpartisipasi dalam proses memilih bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang paling sesuai. Adapun peran lembaga terkait. Yang pertama, Komnas Perempuan. Berperan dalam menguatkan perlindungan perempuan melalui pembuatan kebijakan publik dan menyelidiki kasus kekerasan. Yang kedua, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA. Melalui lembaga kepolisian dan lembaga pelayanan berbasis masyarakat, UPTD, PPA memberikan layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan juga pemulihan korban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Dea Safira Putri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.